Oke, teman-teman, kita masuk segmen barunya kita ya. Kita akan analisa saham dengan jalur price action. Nah, di segmen ini teman-teman, mungkin akan tayang setiap Senin pagi. Mungkin kalau saya bisa bangun pagi. Dan gini, kalau Anda mau minta dianalisakan saham apapun oleh kami, Semarang Trader atau Forecaster, silakan komen di link di bawah. Nanti di minggu depannya akan kita buatkan analisanya. Nah, lalu ini bukan ajakan untuk trading, tapi hanya sebagai forecast. Bukan nasihat secara finansial ataupun ajakan pasti harus buy atau sell. Saya hanya menunjukkan area-areanya saja. Di mana area yang oke, di mana lokasi yang baik untuk masuk. Tapi semua keputusan di tangan Anda. Ya, nggak ada ajakan, nggak ada paksaan untuk trading mengikuti apa yang kami buat. Oke, kita mulai dari yang pertama, teman-teman. Saya bikin forecast pertama itu tahun 2024. Ya, di bawah itu ada tulisannya 12 November 2024, teman-teman. Ini saya bikin BBRI. Nah, PT Bank Rakyat Indonesia. 12 November saya sudah melihat ada dua demand, 3470 dan 2680. Dan harusnya area itu yang kita pantau untuk masuk market. Nah, kita akan playback. Nah, 3470 ini sempat mantul teman-teman harganya. Dari sini sempat mantul ke sini. Ini kalau nggak salah sekitar 4400. Oke. Lalu setelah mantul dia turun lagi. Nah, harapannya dia kan mencoba naik nih setelah ini. BBRI. Nah, kita lihat dulu chartnya si BBRI itu gimana. Nah, ini ya teman-teman. Bahwa area 2580 ini sudah tersentuh. Nah, sekarang apa sih yang mungkin terjadi dari BBRI? 2680 area demand yang udah saya tunggu dari 12 November 2024. Ya, area demand di sini. Nah, oke. Kenapa saya ambil di situ? Karena ini pernah terjadi manipulasi, teman-teman. Sudah terjadi manipulasi. Harusnya waktu ini terjadi, dia mulai trend down. Ya, tapi ada lower low, nggak mau ganti tren, malah naik lagi. Berarti kemungkinan besar di area-area ini banyak sekali manipulasi. Jadinya kemungkinan besar order pun akan besar di sana. Ya, nah jadi untuk BRI areanya untuk Marlia ini teman-teman, karena ada break di level ini. Oke, ada break di level ini. Harapannya dia akan mencoba rebound nih. Oke, rebound. Nah, tetapi dalam range besar ini teman-teman, ada range kecil juga. Range-nya kecil. Ini saya kasih warna merah. Karena dia ada pada koreksi. Ya teman-teman. Nah, kapan BBRI benar-benar bisa terbang lagi? Ya, ini struktur yang sebelumnya. Oke, ya. Kapan bisa terbang lagi? Berarti dia harus break level ini untuk lanjut. Level ini di berapa teman-teman? 4400. Ya,
untuk break lanjut uptrend lagi. Nah, kalau dari monthly ini teman-teman, saya punya area supply mungkin di sini, di supply. Ya, jadi sebelum ke 4.400 kemungkinan harga akan ditahan di 3680 dulu. Kita cek weekly-nya. Nah, oke. Jadi sebelum terjadi movement yang besar ini, sebelum terjadi hal itu, ini harus bisa lepas dulu nih. Baru mungkin naik ke atas. Nah, tapi ini the target. Ini targetnya. 3680. Ya, kapan bisa terjadi? Mungkin 2 bulan, 3 bulan lagi dia rebound ke sana. Anda bisa taking profit aja dulu. Ya teman-teman. Karena bisa saja area tersebut bikin harga turun lagi. Ya, kalau secara daily ini yang terjadi. Target daily mana teman-teman? Ini. Ini target daily. Itu target daily. Yang di bawah ini ada support daily. Semoga support itu tidak break lagi. Semoga tidak di break lagi. Ya, semoga tidak di break lagi. Nah, oke. Jadi kalau untuk target mingguan, ya 3680. Target daily ini break dulu. 3130. Itu break dulu. Karena nanti momennya jadi begini. Untuk lanjut ke area weekly ya. Ini sudah bisa break, berarti next target. Sini tadi. Mana tadi supply jauh sekali. Nah, ya. Jadi untuk sekarang 3130 harus break dulu, baru dia akan lanjut ke 3680. Ini target beberapa bulan ke depan. Ya, oke, semoga clear ya teman-teman. Target beberapa bulan ke depan. Nah, jadi harusnya target daily itu bisa break dulu dan dia push ke 3680. Dan saya sudah pernah tulis ya teman-teman bahwa targetnya itu di sini. Dari 12 November 2024. Jadi saya punya datanya. Oke. Sekarang saya akan keluar dulu ke sini. Selain tadi BBRI di situ, saya juga punya BCA teman-teman. BCA tadi saya bikin di 21 Mei 2025. Saya pakai 1W ya. 21 Mei 2025. Jadi mungkin sudah setahun lebih. 7600. Ini area pentalan pertama. Ya. Nah, teman-teman boleh lihat 7600 sempat mental dulu teman-teman ke sini 9600. Tapi ternyata nggak kuat break high lagi. Malah dia brosot ke bawah. Nah, bagaimana dengan BCA ini? Kita cek ya.
By the way, di sini saya tidak pakai analisa fundamental. Yang saya pakai adalah saham-saham bank yang cukup besar, teman-teman. Jadi saya tidak mengabaikan si fundamentalnya. Ya, jadi awalnya itu ini, di mana yang tadi saya gambar di BCA tadi ya teman-teman, 7600. Tapi sekarang dia udah turun lagi. Polanya nggak jauh beda dengan BRI teman-teman. Polanya nggak jauh beda, sama. Ya, dan price ini tertahan di uh, area demand yang paling bawah memang. Nah, sekarang kita cek targetnya BCA teman-teman. Ada pernah break di sini terhadap trade supportnya. Ini range-nya. Saya ambil seperti ini. Target naiknya ini teman-teman. Ada di supply pertama. Oke. Target kenaikannya 7.500. Target kenaikan si B CA. Lalu next ya ini. Dia benar-benar uptrend. Kalau ya teman-teman, ini udah di break. Oke. 8.800. 8.800 break. Fix uptrend. Nah, dari daily-nya sama. Sama juga dengan si BBRI, nggak beda jauh. Ya teman-teman, polanya sama. Jadi sebenarnya kalau mereka rontok ya rontok bareng. Ini resisten, break dulu baru naik sana. Ya teman-teman. Tapi jangan kaget kalau after break nanti dia ada koreksi dulu. Ya, kalau after break nanti dia ada koreksi dulu. Jangan kaget. Biar apa? Ya biar teman-teman aware bahwa harga itu tidak terjadi seperti garis lurus. Ya, mungkin setelah break ada koreksi ke sini. Oke, 5.900. Baru dia next naik ke atas lagi. Ini berarti harus break dulu untuk ke next target. Jadi kapan saya masuk kalau anggap saja saya belum punya barang. Saya sudah punya barang teman-teman. Ya, kapan saya masuk? Ya tunggu ini break dulu. Baru masuk di sini. Ya, tunggu higher high dulu. Baru koreksinya masuk. Ya, higher high muncul dulu. Entry di pullback. Oke teman-teman, ini untuk PCA. Jadi mengerti ya. Lalu BRI sudah sama nunggu break daily 3130. BCA juga tadi nunggu break 6.600. Sorry, 6.500. Kita lanjutkan ke BBNI. Nah, BBNI ini pun pernah ya teman-teman saya bikin juga targetnya. Targetnya BBNI sorry. 2.860 areanya ini. Oke, sayangnya price-nya nggak sampai. Saya nggak dapat barang di BBNI. Jujur aja saya nggak dapat barang.
Oke. Nah, ini ya teman-teman. Menurut Manli ini masih uptrend. Menurut Manli masih uptrend. Polanya sama, ada manipulasi. Ya, tapi yang harus dipastikan untuk BPNI ini adalah ini harus dihapus dulu semuanya. Saya mulai lagi dari Manli. Uptrendnya ini yang di break. Ini kondisi trading range, area tradingnya, ya, manipulasinya, oke, demandnya yang ditunggu. Saya ulang lagi gambarannya. Nah, seperti biasa materi impulsif, ya, berarti ini koreksi dong. Koreksi sudah bagus. Harga sudah terdiskon lebih dari 50% ya teman-teman. Oke. Jadi kalau dia naik nanti, ya sama juga dengan si bank-bank yang lain. Untuk pastikan uptrend ini harus break dulu. 4.700 secara monthly, ya, weekly 4.700 sama, gak jauh beda ya teman-teman, tidak jauh berbeda. Nah, dan teman-teman coba perhatikan ya, ini bentuknya juga sama, ada trading range koreksinya ini, ada trading range besar, ada trading range kecilnya. Oke, ya kembali lagi, ini harus break untuk terbang ke atas. Berapa price-nya? 4.700. Tapi ini time frame-nya gede. Oke teman-teman, semua hampir mirip ini kondisinya. Mungkin polanya market makernya juga sama. Ya, jadi untuk weekly-nya di sana 4.700. The next target beberapa minggu lagi, bulan malahan. Gitu, teman-teman. Oke, lalu Bank Mandiri teman-teman. Bank Mandiri saya pernah share plan ini, tapi di grup Telegram. Saya share 1 Oktober 2025. Kelihatan ya teman-teman. 1 Oktober 2025. 4090. 4090. Sudah ada barang berarti. Ya, sudah ada barang. Ya targetnya nggak? Ini dulu lah. 5.400. Atau the next ya ini. Oke. Cuman kalau kita pakai monthly, weekly itu ya nunggunya lama teman-teman. Itu aja si Bank Mandiri ini masuk ke situ 3 November 2025. Ini ya pertama masuk ya. Sinilah ya. Oktober 2025. Ini sudah dekat karena harga sudah mendekati demand. Kalau waktu itu harga masih ada di area atas ini ya kita nunggunya lama teman-teman. Berbulan-bulan. Ya, berbulan-bulan di sini. Jadi semua tergantung Anda pakai time frame. Anda mau pakai time frame yang mana. Nah karena ini sudah dan sudah masuk price tinggal ngehold saja ya. Kalau saya melihat untuk
minggu depan, minggu depan ya teman-teman. Ini target. Oke, lalu ini demand. Mungkin saya bisa lakukan buy di sini untuk ke target ini. Nah, ini ada demand. Oke, ini trennya sudah naik. High, low, higher, higher low. Nah, harusnya dia lanjut naik lagi. Mungkin 4260 area beli berikutnya. Atau bisa juga dia naik dulu, baru nanti turun. Nah, analisa yang atas ini atau forecast yang atas ini lebih oke seperti itu teman-teman. Ya, karena polanya jadi lebih clear. Jadi begini. Nah, oke. Jadi price action pun bisa Anda pakai di saham. Time frame-nya gimana Pak? Monggo. Teman-teman mau pakai time frame yang mana? Kembali ke Anda sendiri. Anda mau jangka panjang ya Anda pakai time frame besar. Jangka pendek Anda bisa pakai H4. H1 bisa nggak? Ya bisa saja. Ya, H1 bisa nggak? Bisa. Oke. Polanya juga sama aja. Kamu ini lagi. Polanya sama saja. Ya, cuman yang masalahnya di saham itu Anda gemes nggak? Karena kan pergerakannya nggak seperti forex, gold, oil, bitcoin. Dia agak sendut gitu loh teman-teman. Ya, oke, thank you sudah nonton video ini. Tolong di-share ya teman-teman. Siapa tahu ada teman-teman lain yang sedang membutuhkan gambaran market seperti apa. Oke, jumpa lagi Senin besok dan silakan komen sama apa yang akan saya gambarkan. Oke, thank you. Selamat beraktivitas di hari Senin ini. Terima kasih.